Oke, halo teman-teman di ND Sini Live. Kita ketemu lagi di episode yang kesekian kali. Dan iya, sebelumnya kita minta maaf karena selama ini kita sempat vakum karena satu dan lain hal. Aku, Semi, dan teman-teman produksi lainnya itu agak sibuk masing-masing. Tapi dengan semangat baru ini ya teman-teman, kita balik lagi buat kalian semua. Dan malam ini aku kedatangan seorang teman, seorang sahabat, seorang bisa dibilang panutan kita, yaitu tepuk tangan dulu yang meriah buat Mr. Gunawan. Yeah. Apa kabar Gunawan nih? Baik, sehat. Ya. Sehat. Ya, aku kasih informasi dulu. Jadi di Instagramnya Gunawan gitu ya, Gunawan. Terus kalau commercial name di sini tuh dia pakai G, namanya G. Mungkin teman-teman ada yang udah kenal dengan Gunawan ini gitu. Nah, kita panggilnya biasanya Igun gitu. Oke, Gun, thank you udah datang malam ini Thank you udah ngundang. di Sydney Live. Ya kita sebenarnya ngundang kamu tuh sebetulnya kepingin udah yang lama sih sebetulnya gitu ya. Cuman karena itu tadi yang satu dan lain hal, dan kita juga tahu kesibukanmu kemarin kan gitu. Apa nih sekarang lagi sibuk apa nih, Gun? Sibuk apa ya? Namanya running business. Iya, iya. Sibuk planning bisnis, sibuk motret. Ada beberapa project ngajar juga sih. Oke, ngajar iya. kelas-kelas Nikon. Oh, oke. Terus ada beberapa kelas yang ntar juga gue bakalan ngajar. Oke. Ya, fotografi ya. Fotografi ya. Nikon ya. Aduh, gue jadi pingin banyak sih, gue pingin kulik nih gitu kan. Oke. Mungkin apa ya gue akan mencoba mulai masuk gitu ya. Kalau bisa ceritakan sedikit gak latar belakangmu dan bagaimana kamu awalnya kok bisa tertarik dengan fotografi? Sebentar, jangan jawab dulu. Karena, nah ini yang menarik. Dia ini musisi juga. Dan waktu di Indo kamu bukan fotografer kan ya? Kamu Bukan. waktu di Indo sih, itu dia tuh. Jadi itu yang membuat aku tertarik gitu, karena kamu ada ya secara taste kayak gitu-gitu. Itu nanti akan kita omongin malam ini ya. Oke, tolong ceritain dulu deh. Kok bisa langsung ke fotografi itu gimana? Gitu. Iya, kok bisa jebret gitu ya. Sebenarnya dari pas di Indo kan emang udah belajar foto tuh, masih main musik ya. Oke, ya. Cuma masih baru belajar. Terus pindah ke Sydney kan tahun 2005. Ya 20 tahun. Terus pas nyampe Sydney tuh nyari kerjaan susah kan. Nyari kerja susah gitu, kayak 2 bulan gitu, terus interview nggak dapet. Terus mikir, oh kan di Indo dulu belajar foto gitu. Mungkin coba aja nyari klien foto di sini. Gitu. Awalnya sih itu. Oke. Oh gitu ya. Jadi langsung nyari klien gitu ya. Langsung nyari klien gitu, langsung diberaniin. Karena nyari kerja waktu itu nggak dapet karena itu. Cuman ada 2 sih alasannya sih. Itu satu. Terus kedua, fotografi kan lumayan mahal kan. Equipmentnya gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak make money out of this. Iya. Oke. Jadi sebetulnya alasannya karena nggak ada kerjaan itu. Awalnya itu begitu. Oke. Cuman akhirnya terus. Akhirnya jadi keterusan ya. Momen apa tuh yang bisa benar-benar kayak engage gitu ke kamu bahwa, kayaknya fotografi ini panggilan jiwa ini itu, kok bisa ke situ gimana tuh? Apa gitu momennya? Awalnya sih panggilan dompet ya. Yoi. Udah. Cuman seiring berjalan waktu kan gue motret wedding kan kebanyakan waktu itu kan. Oke. Cuman akhirnya jadinya realize gitu, lo motret weddings, kadang-kadang lo motret anggota keluarganya, orang tuanya. Ya. Dan itu momen gede gitu buat si klien, buat si couple ya kan. Oke. Terus ada beberapa weddings yang gue motret, nggak berapa lama ada anggota keluarga yang meninggal misalnya. Jadi karena itu kan jadinya kayak wow gitu. Gue do more than just taking photos gitu kan. Oh iya. Oh situ ya jadi ya. Terus apa namanya, orang Indo yang kamu
Apa klienmu itu orang Indo Klien atau? pertama gua ceweknya orang Indo, cowoknya orang Filipina. Oke, oke. Jadi Itu kayak mix. stepstone-nya di situ kayaknya ya. Iya. Di sini ya. Di Sydney. Tapi kalau waktu di Indo udah sempet berkarya belum kamu waktu itu? Waktu di Indo, gue pernah motret, tapi selalu nge-tag ke orang. Ngetek itu gimana kayak? Jadi maksudnya ngikut orang. Oh. Kayak second shoot lah, second shoot Iya, lah. iya. Cuman ngebantu gitu. Oh ya ada ini terus asisten lah ya kayak gitu. Bukan Ya, ya? gue asistennya. Oh iya lu Iya, asistennya. asistennya Oke, kalau di oke. Indo. Ya, cuman karena tuntutan nggak ada kerjaan, jadinya beraniin jalan Iya, sendiri. Iya, aku juga kayak gimana ya? Apa gila ya itu kayak justru di Sydney terus akhirnya lu bisa berkarya Iya, di mau nggak situ mau ya. Hanya karena panggilan dompet gitu ya. awalnya, Wah, awalnya, gila. awalnya. Tapi lu emang suka foto ya, passion lu emang di situ ya. Iya sih, maksudnya emang kan gua kan namanya juga kalau main musik gitu kan, maksudnya ada lah benang merahnya gitu kan, Iya. art gitu. Iya betul. Itu yang gua mau kulik dari tuh. Iya. Masalah itunya terus. Terus banyak curiosity juga di situ. Banyak dulu waktu gua di Indo tuh ada poster di kamar kan kayak Bon Jovi, Iya. Jean-Claude Van Damme. Nah, Terus ada satu poster yang sebelah sini gelap gitu kok sebelah sini terang gitu. Dan wah, gimana bikinnya gitu kan. Dulu punya pocket kamera yang Fuji film gitu. Motret nggak pernah dapet kayak gitu. Soalnya kan flashnya nyala terus. Iya benar-benar. Sampai ada temen yang bilang, oh itu mesti pakai kamera manual, lo mesti ngatur aperture. Yang gue bilang, apaan itu aperture gitu kan. Akhirnya dari situ kayak, oh ternyata ada dunia baru lah. Soalnya waktu itu lu umur berapa itu? Mulai ketertarikan kok bisa gelap, bisa terang gitu. Waktu itu mungkin umur sekitar 16-17. Udah ke situ lo ya. Maksudnya ada pengennya gitu. udah pengen ya. Tapi nggak tahu kalau ada kamera yang bisa manual. Oh. Dan nggak tahu juga itu settingan manual gimana. Gitu. Iya. Cuma Wow. pas umur 21 baru mulai belajar pakai kamera manual film. Oke. Baru di situ deh, ngulik-nguliknya di situ. Iya, baru kebuka tuh. Pernah belajar berarti? Atau otodidak? Otodidak. Otodidak ya? Jadi awal-awalnya itu 2001 kan belajar. Itu kan YouTube belum ada. Iya, well. Jadi belajar dari teman aja komunitas. Oh ada komunitas yang bisa. Teman-teman kampus. Maksudnya gue nggak kuliah kan. Cuman Iya. ada teman yang belajar itu di kampusnya dia. Terus ya gue ngikut. Ikut ke situ. Oh, jadi di komunitas itulah ya kebentuk Iya, ya? awal-awalnya. Gila, ini seru banget ini, Pak. Oke, apa namanya? Sempet nggak kamu kerja? Ini gue ngomongnya waktu di sini ya, atau mungkin di Indo juga boleh lah. Gitu. Jadi sempet nggak lu ngerjain hal lain gitu selain fotografi pada saat itu gitu? Itu sempet nggak lu kayak fotografi kan kalau Iya. beberapa orang ngomong itu cuman hobi kayak misalnya Iya, kayak iya, gitu iya, kan iya. ya Kak. Ya kayak ya gue di musik juga masalahnya gue ngerasain hal yang kayak gitu loh. Gun. Benar. Bahkan bokap gue sendiri tuh lu boleh bermusik tapi ya itu hobi. Iya, Lu iya, nggak iya. bisa hidup di situ, Iya, jangan. iya. Itu lu kan berarti ada second job lu nggak pada saat itu? Ada. Oh, ada ya? Karena kan emang maksudnya to be honest gitu kan. Kalau sekarang sih gue full time ya. Gitu. Cuman kan ngerjain art full time itu kan lu nggak cuman lu nggak cuman do artnya doang. Lu mesti ngerti business side of it-nya kan. Iya betul. Itu yang kadang-kadang bukan kadang-kadang justru sebagian besar artis itu lacking di situ on the business side gitu. Betul. To be honest gitu Iya, kan. iya sih, Gitu. iya. Jadi ya tetap ada gitu. Gua waktu pertama kali dapat job foto juga abis itu nggak berapa lama dapat kerja di call center. Jadi Gila nggak ada hubungannya Pak. nggak ada hubungannya. Jadi, Nggak ada nyeni-nyeninya. nggak ada jadi. Cuman itu sebenarnya ironis juga. Soalnya pas gua pertama-tama nyari kerja itu ada satu nih gue selalu ceritain setiap orang yang maksudnya kalau gue ngomongin pas pertama kali gue nginjek Sydney ini nih lengket banget sama gue. Jadi pas nyari kerja, pas interview on the phone gitu, ada satu interviewer yang bilang, oh your English is not good enough, mate.
gitu. Terus bang. Dari situ kayak wake up call buat gue. Oke, gue berarti harus belajar bahasa Inggris. Nah, akhirnya gue enroll di bahasa Inggris yang difasilitasin sama pemerintah. Gitu. Terus 2 Avitas bulan. sudah, bukan ya? Hah? Lu di mana dulu itu? Di sini Ames Bankstown. Tangga gua. Oke, terus. 2 bulan di situ, terus dapat kerja di call center. Yang justru ngomong Oh, gitu. iya, gila. Iya. Itu banget itu. Maksudnya, Tapi gua akhirnya pikir- relate ya. Akhirnya iya. Gue pikir, Oh, oke. sebenarnya gue gak jelek-jelek banget Gue juga. pikir gitu. lu call center di Indo, bro. Enggak ya, Oh, di enggak, di sini. sini. Wow, Di sini. gile. Improve banget itu. Terus dari situ, iya nyari temen kan. Dulu kan Yeah. namanya kita imigran, ngomong bahasa Inggris itu kan pasti pertama Of takut-takut. course, iya. Takut orang nggak ngerti Yes, gitu kan. namanya juga bukan bahasa kita Iya. gitu ya. Cuman akhirnya ya mesti berani aja gitu. Dan kalau orang nggak ngerti ya kita akhirnya nanya, oke gimana? Gua cara ngomongnya supaya lu ngerti. Gitu, pronunciation-nya kah, grammar-nya kah. Oke. Jadi oh wow. Nah, dan gue mundur dikit ya. Apa yang bawa lu ke sini apa, Gun? Maksudnya ke Sydney ini? Pertanyaan bagus tuh ya. Pasti sih kayak sebagian besar orang better life lah ya. Iya. Ya better life, better pada umumnya opportunity. itu ya. Pada umumnya. Cuman nyokap gua tuh udah ke Sydney duluan. Oke, nyokap udah Ah. sini. Tahun 96 nyokap gua pembantu kan Iya. di Indo. Terus disponsorin orang ke Sydney. Nah itu tuh life change gitu Wow. pas dari situ. 96-an ya? 96. Wah, orang lama nih. nyokap. Oh, nyokap. Bukan Iya, gua, bukan gua. iya, bener-bener. Iya. Terus tahun 99 pas habis kerusuhan nyokap bilang mau nggak datang ke sini sekolah. Terus gue datang sekolah cuma 6 bulan di sini karena gue nggak betah. Oh, sempat kesini dulu tahun-tahun itu. Tahun 99. Oke. Terus gue bilang, mah gue nggak betah, gue balik aja gitu. Karena jadi sekolah nggak kelar, cuma 6 bulan. Iya. Karena jam 5 toko-toko sini pada tutup kan. Iya. Jadi udah gelap total gitu. Oh, Culture shock iya, kan. Ini nggak ada tempat nongkrong. Iya, nih. nggak ada tempat nongkrong ya apa-apaan. Gue biasanya pulang ke sekolah, Iya. nongkrong gitu. Gini doang nih. Udah Iya. gitu, band gue juga lagi masih jalan di Indo waktu itu. Oke. Jadi Iya. sempat masukin lagu ke radio, demo, terus diundang Wah, buat interview. Gue bilang, gue gila. ketinggalan nih, gue mau ikut. Terus balik. Asik. Cuman akhirnya jalan gitu bandnya, jadi maksudnya bandnya jalan tapi inilah agak nyangkut-nyangkut lah ya. Terus 2005 nyokap gue apply PR, bilang lo mau datang lagi nggak buat second chance nih, gue mau applyin lo sekalian. Oke. Gitu. Terus gue pikir karir gue juga kayaknya udah mentok di situ di Indo kan, waktu itu gue sales gitu di gym. Terus gue pikir ya lah coba lagi lah gitu 2005 gitu. Kenapa lu sales? Di waktu Iya sales Oh. sales marketing di My Body Gym Dharma Wangsa. Oh, dari Nggak ada Jakarta hubungannya. Selatan dong. Jakarta Selatan. Nggak ada hubungannya lagi tuh Nggak ada ya? hubungannya lagi. Walah, gila. Cuman ya emang dari dulu emang hobi gue ya musik sih. Tapi lu memang public speakers lu ya kayaknya ya. Kan waktu itu lu sempet sales kan berarti. Iya, Emang lu iya. suka Sebenarnya kalau dibilang suka sih nggak juga ya. Kayaknya semua itu lebih Oh iya sih, nggak bisa. Iya, lebih Kadang-kadang ke ekonomi. dompet tadi itu ya. Iya benar. Oke. Oh. Kalau sekarang mungkin gue udah nemu lah, oke jati diri gue apa dan siapa gitu ya. Cuman Iya. kan pada saat itu kan pasti kan tentara ekonomi gitu. Yes, ya betul. Gila. Terus akhirnya lu ke Sydney ya. Akhirnya 2005. Sorry itu Sydney. tadi kenapa? Apa yang karena nyokap udah di sini berarti? Karena nyokap udah di sini, apply PR, terus sekalian include gue di application-nya. Oh oke. Terus dapat. Nah berarti waktu di Indo belum sempat menjadi fotografer yang profesional dong ya? Enggak, belum sempat. Maksud gua Ya, gini apa? baru belajar. Belum bikin duit di situ. Belum. Ya. Oh, waktu yang jadi second itu nggak Itu ada nggak- bayaran nggak- itu nggak ya, banyak money. latihan doang gitu. Actually gue ada satu job sih waktu di Indo, pas persis sebelum kesini tuh ada motret birthday party. Oh, di Indo. 17 di Indo. Oh, oke. Itu masih pakai film ya, itu di Kelapa Gading gue inget. Nah itu, Wih, masih itu ya, waktu film waktu itu. iya masih film. Tuh gue lupa bayarannya berapa, 1,7 juta kalau nggak salah.
Oke, tahun berapa tuh ya? Tahun 2004. Oke. Iya. Not too bad loh ya, segitu ya. Not too bad sih. Iya. Iya. Oke, Pas oke, oke. zamannya. Wow. Oke, gue lompat dikit nih. Oke. Sementara itu kan sebagai imigran di sebuah dunia yang baru ya kan. Terus akhirnya lu masuk di fotografi ini gitu sebagai fotografer gitu. Tantangan lu selain yang tadi bahasa itu apa ya selain itu? Ini bener ya maksudnya Iya, iya. kayak gue belum bisa ngebayangin. Contohnya gue langsung ke gue aja ya, misalkan musisi aja gitu ya. Kita yang udah biasa di sana C A minor F G gitu ya nggak sih ya kan? Begitu masuk di Australia, oh itu nggak berlaku tuh formula kayak gitu ya kan? Iya. Di sini mungkin 2 chord ditahan dari awal sampai habis mungkin bisa begitu kan? Berarti sebuah apa ya? Industri yang berbeda. Iya, beda dunia. Di fotografer secara taste taste-nya, industrinya kan pastinya beda kan ya. Itu gimana tuh? Lu penyesuaiannya gimana tuh? Oke. Kalau dibilang beda, karena gue dulu belum pernah jadi profesional gitu ya, sebagai fotografer di Indo ya. Oke. Jadi nggak ada pembanding sebenarnya. Iya. Jadi gue lebih. Oh gitu. Iya. Justru itu ya. Iya. Apa blank itu? Apa plain? Iya, karena nggak tahu. Iya gitu kan. kayak halaman kosong gitu ya. Iya. Wow keren ya. Jadi kadang-kadang kalau lo nggak tahu itu lebih baik sebenarnya. Iya. Karena nggak ada pembanding. Jadi ya go with the flow sebenarnya. Ini bagus banget kata-kata itu. Lebih baik. Kadang-kadang nggak tahu itu malah jauh lebih baik. Ya. Benar, nggak ada pembanding kan. Iya. Jadi ya go with the flow lah gitu sama. Gue ingat waktu gue belajar bahasa Inggris di sini tuh kan nggak diajarin cuma bahasa Inggris doang kan, diajarin kayak sosialisasinya. Terus ada salah satu topik yang guru gue waktu itu bahas, bilang kalau employer di Australia mereka nyari orang itu nggak cuma karena skill, tapi karena social skill. Social skill juga. Karena maksudnya mereka bisa blend in lah gitu, bisa blend in ya. sama perusahaannya gitu. Cuman jadi karena itu juga gue jadi lebih sociable lah, gitu di fotografi. Aku sih pengen gini nih, Sam. Gue tuh pengen nanti di podcast kita yang sekarang ini bisa nggak sih nanti di insert? Iya ya. Bisa. Soalnya ini orang pasti banyak tertarik nih dengan hal ini. Karena gini bro, ada satu hal yang tipikal dari podcast ini itu adalah lu tuh orang Indonesia di Australia ngapain aja sih? Itu banyak itu dari viewers kita ya. I see. Satu itu. Terus kalau ada sosok yang sukses gitu di sini tuh itu langsung gitu mereka kok bisa begini, kok bisa begitu gitu. Oh iya. Make sense sih. Bener nggak ya? Jadi itulah keingintahuan itu yang sebenarnya itulah gue jadi manggil lu di sini itu karena itu bro gitu. Kalau yang standar gitu sih kayaknya orang udah ya oke lah gitu kan. Kok bisa lu sukses di negara orang gitu ya. Jadi kayak gitu kan, gue tuh kayak pengen mengangkat gitu ya beberapa sosok yang menurut gue itu bukan keberuntungan, gue tahu itu semua orang-orang yang pernah gue undang itu juga berjuang di situ, bukan hanya kayak gini terus nanti kalau bukan koneksi enggak gitu, ini enggak ada begitu-begituan, tapi ya get into it gitu akhirnya tetap dapat tuh gitu ya. Ada beberapa lah teman-teman yang aku sempat kayak mungkin kamu juga tahu itu ada Jumadi, dia pelukis gitu, yang udah jadi katalog di sini nih. Terus ada Mas Dadang Kristianto juga orang Tegal dan namanya udah ada di katalog NSW. Itu gue tanya aja gitu kok apa sih yang kayak gini nih men. Jadi gue banyak penasarannya gitu. Nah terus
kalau ini penanyaan yang langsung nih ya, antara lu sama Nikon bro, Iya, iya. ya kan? Ini ada orang Indonesia, nggak ada ya ada background fotografer, Iya. yang acara ulang tahun, acara wedding, Mm-mm. terus ya maaf gue sih nggak tahu perjuangan lu secara detail, tapi gue tahu itu nggak mudah bro, sampai lu dapet recognize dari Iya, iya, Nikon. iya. Itu sih dream come true sih sebenarnya. dream come true ya, ada Iya. begitunya ya, Iya. bener nggak? Ya mungkin untuk apa followers kita nih, pemirsanya si DND City Life ini, mungkin bisa lu ceritain sedikit gimana itu engage lu sama Nikon, Sama Nikon, which iya, is iya. Nikon man. Iya. Hah? Ya nggak sih? Ini Iya, bukan brand aja Iya, loh. ini menjadi Gila. kenyataan sebenarnya. Oke, silakan gimana Gun? Gue pertama di engage Nikon itu 2020 pas COVID ya. Cuman gue nggak tahu kenapa mereka engage gue at that point. Karena memang gue dari tahun 2005 pertama kali motret wedding di sini, gue udah pakai Nikon. Tuh. Jadi 2005 lu udah pakai Nikon ya? 2004 lah pas pertama kali beli kamera itu emang Nikon film. Oke. Ya jadi emang udah pakai Nikon all the way lah so far. Oh iya iya. Terus gue mulai bikin vlog juga kan di YouTube kan 2017. Pakai kamera Nikon. Terus 2018 bikin video nyebut, Nikon you better sponsor me gitu. Gue ngomongin video tentang tips fotografi gitulah gitu. Oh ada YouTube dulu ya? Ada. Nanti sampai sekarang masih aktif tuh? Masih. Wah boleh tuh ntar di ini nih ya, di insert Iya. juga ada. Iya, Oke boleh. terus. Terus tahun 2019 gue trip ke Uluru kan, road trip kan. Terus gue bukan suka sih, gue pernah ngirim surat-surat minta ini, sponsorship sebenarnya. Kepada Salah satunya Nikon. ke Nikon. Oh Gitu. oke. Salah satunya ke DJI, Nikon. Nggak ada yang dapat, nggak ada yang sponsorin. Sorry, bentar dulu. Jadi lu waktu itu bukan hanya sama Nikon, lu nyebar suratnya? Ke DJI terus? DJI. Pokoknya pihak-pihak yang gue pikir bisa benefit dari gue traveling, gue bikin konten, gue share konten Wow, mereka. Gitu. gile. Oke, Karena ini terus? kan tripnya lumayan costly tuh. Of course, iya betul. Ya. Nggak ada yang sponsorin, tapi that's fine gitu. Tapi gue pikir apakah dari situ Nikon jadinya have me at the back of their mind misalnya. Gitu. Terus tahun 2020 mereka engage gue nggak tahu. Apa mungkin mereka juga nggak tahu, nggak ingat itu semua, tapi tahu-tahu engage gue langsung aja 2020 itu. Sorry, gue potong dulu. Dia nggak ngasih tahu gitu, gue ngontek lu karena gue tertarik sama lu atau Enggak. gimana? Enggak ya? Enggak. Oh nggak pakai ya? Enggak. Jadi tahun 2020 itu pas COVID kan, gue posting satu foto mainan Lego, kan kita di karantin kita kan Iya. semua ya. Mainan Lego, gue bikin settingnya itu pakai brown paper bag gitu, jadi kayak Antelope Canyon gitulah. Oh oke. Terus oke. pakai pasir yang coklat gitu. Terus itu ada yang message dari Nikon. Maksudnya dia nggak bilang dari Nikon, dia cuma bilang, hey G, what camera do you use gitu. Biasalah, random Iya. DM lah. Iya. Terus ya gue bales lah, gue pakai kamera ini sama ini gitu. Terus dia maksudnya dia nanya lagi tentang kamera gitu. Gua tanggepin karena kan biasanya orang minta rekomendasi Iya. kan kamera apa ini yang mesti beli kayak gitu. Iya. Terus setelah beberapa DM dia bilang, oh I'm actually from Nikon Australia. Gue pikir nih scam kali ini. Kayak ada Iya. wah scam nih. Terus dia bilang, if you got a chance, bisa nggak kita teleponan? Gitu, gue bilang, Wih. kan kaget juga iya, kan, iya. random gitu. Cuman gue pikir, gue give it a shot deh gitu kan. Asal gue nggak ngasih data pribadi gitu kan. Iya, Ya. betul. Terus teleponan, nggak tanya itu bener, PR-nya Nikon. Ya. Terus dari situ, dia bilang dia, awal-awalnya mereka bilang, oke kita ada kamera baru nih mau rilis. Waktu itu Z5. Gue mau kirim ke lu, gue pengen lu bikin review, coba, tes lah gitu. Iya. Bilang, iya. oke gitu. Terus ya, gue dapet kameranya, gue tes, gue bikin review di YouTube. Terus nggak berapa lama, ada lagi yang email bilang, Ji, gue mau
gue nggak tahu ya kenapa mereka pilih gue ya sampai Iya. pas at that point juga ya. Gue mau lo jadi salah satu pembicara di YouTube kita, YouTube YouTube-nya channel Nikon. Australia. Terus gue bilang, wow, Wow, wow banget itu. mau banget gitu. Iya. Dan gue maksudnya nervous banget gitu. Lo bisa lihat YouTube-nya Nikon Australia itu tahun 2020, gue lupa bulan apa, kalau nggak salah November ya. Gue kikuk banget di situ. Karena kan pertama kali gue dealing sama brand gede gitu kan. Nikon gitu. Iya Nikon, terus gue jadi pembicara gitu, maksudnya di interview juga gitu kan. Iya. Nah, tapi I took the chance anyway gitu. Betul. Terus abis itu dia bilang, oke Ji, kita mau bikin lo jadi salah satu Nikon Creator official, meaning that gue sign kontrak gitu. Gitu. Nah dari situ gue bilang, oh this is getting real. Yes. Come true nih. I'm through gitu. Jadinya dari situ gue sign kontrak, nama gue di website mereka sampai sekarang masih ada. Wah, Ya, sampai sekarang gitu. Dari situ selain jadi kreator tahun 2021 itu masih COVID, tapi karantina udah lepas. Gue ditawarin mau nggak gue bawa workshop. Jadi aslinya gue ngajar fotografi live ke itulah maksudnya komunitasnya Nikon. Waktu itu di Kiribili. Pesertanya 15 orang. Gue bilang oke gitu. Gue emang udah ngajar sih, tapi lebih private ya. Oke. Cuman buat ngajar buat Nikon pertama kali live 15 orang, itu juga sebenarnya dreams gue juga sih bawa foto walk kayak gitu. Oke. Akhirnya gue iyain, terus gue coba prepare seoke mungkin gitu ya. Apa yang gue mau deliver gitu, gue catat semuanya, openingnya gimana gitu kan, itu kan Konsep live kan, gitu. Akhirnya pas saat itu lumayan sukses, terus mungkin mereka suka. Jadinya dari situ gue jadi salah satu Nikon lecturer juga gitu di sini. Wah. Jadi bawa kelas live-nya mereka gitu. Kayak ntar Vivid Seat ini ada 4 kelas gue bawa Nikon. Jadi teman-teman ini message-nya sebenarnya jangan pernah takut bermimpi ya. Oh iya benar. Bener nggak? Iya benar. Maksudnya ini kejadian benar. Dari istilahnya kalau gue bilang itu coret-coret lah dulu kan. Ini kirim surat ke Nikon begini-begini. Dan mungkin lu juga udah mulai berkhayal ya pada saat itu ya. Benar. Bener nggak sih? Pasti. Wah, iya ya, kayak gitu ya kan. Jadi ya khayalan itu bisa menjadi konsep hidup lu ternyata. Kalau itu ya, kalau terarah gitu. Iya, mungkin juga Gimana bro? Ada tambahan nggak lu message buat temen-temen ini? Kayaknya jangan takut rejection ya. Karena kan banyak orang gue ngerasa nggak berani ngelangkah soalnya takut ditolak kan. Iya, betul. Jangan takut rejection, terus jangan pernah menyerah gitu ya. Iya, Itu pasti. standar lah. Tapi memang kayak yang tadi tuh kalau gua ininya kayak yang pertama lu kira scam gitu loh. Oh iya. Ya bener nggak? Itu kalau orang-orang yang males tuh gue udah gitu. Paling ntar hancur lagi, ya gitu ya kan, lu nggak akan dapet loh. Iya benar. Nggak sih? Benar. Kayak gitu loh bro. Itu yang Benar. yang ternyata emang ya perlu effort untuk menguatkan hati itu kan. Jadi gue balik ke pertanyaannya itu. Akhirnya kalau lu menetap di Australia, di Sydney, setelah berapa lama akhirnya lu mendapatkan itu Nikon, which is itu sekarang jadi main job lu ya? Sekarang fotografi lah, main job lah. Fotografi, Iya, oke. Wow. Jadi dari awal mimpi tadi itu. Iya. Ya kan, which is lu masih di Indo kan? Iya. Kalau gua nggak salah tafsir ya, lo foto kayak acara ulang tahun, itu kan udah mulai kebangun ya, Iya, bener nggak? iya. Iya. Nah, masalah tantangan sih gue tahu itu nggak mudah, tapi kayak sebagai fotografer imigran, ya, jadi kan kayak
udah sempit banget itu kan. Istilahnya kalau orang kan fotografer bule, oke lah di negaranya dia gitu kan. Ini udah fotografer, imigran lagi. Di tempat baru, ya kan? Itu akhirnya lu bisa berdiri lah istilahnya, ya kan? Itu tantangan lu yang paling besar apa bro waktu itu? Culture shock sih ada ya, Culture shock, pasti ya. Soalnya gue inget awal-awal gue motret itu kan karena referral dari temen, jadi di weddings yang gue fotoin kadang-kadang masih ada orang yang gue kenal. Sampai satu waktu gue motret itu tahun 2009, isinya bule semua. Nggak ada orang Indo, nggak ada yang gue kenal selain si couple-nya. Gitu. Itu pas pertama kali di environment kayak gitu tuh pasti ngerasa, aduh kurang nyaman gitu ya. Cuman kan gue mikir lagi kalau gue ngerasa kurang nyaman, terus gue back off dari situ, ya gue nggak making progress gitu. Gue harus nyaman di kondisi kayak gitu. Di kondisi yang nggak nyaman itu gue harus nyaman. Terus dari situ sih jadinya gue juga nggak mau ngebedain gue orang Indo apa orang bule lebih di atas dari kita, gue nggak gitu. Buat gue semuanya sama. Dan supaya gue lebih pede juga gue jadinya jadi ngasah skill gue sendiri juga gitu ya, skill fotografi, bahasa Inggris kayak gitu. Merasa nyaman dan sepadan di ketidaknyamanan. Wah, itu keren. Keren banget itu. Harus nyaman di ketidaknyamanan. Namanya hidup ya kan? Nggak ada lah yang nyaman senyaman-nyamannya ya kan? Nggak ada deh. Tapi ya udah bernyamanlah di dalam ketidaknyamanan itu ya kan? Iya benar. Asik-asik keren ini. Banyak loh ini quote-quote-nya. Anjrit. Oke, terus kalau menurutmu apa yang membuat Nikon itu jadi kayak tertarik ya? Mungkin dari foto yang itu yang awal itu nanti tolong dikirim, kita mau kasih insert ya yang Lego itu tadi. Boleh. Penasaran, mungkin banyak teman-teman penasaran. Nah, tapi kira-kira apa gitu di balik itu, masa iya Nikon? Oke lah dia mungkin tertarik pertamanya karena hasilnya, ya bisa ya begitu ya. Terus dia nanya kamera, terus kan udah mulai ngobrol dong. Nah, yang akhirnya jatuhnya kepada gaya atau filosofi atau genre dari caramu memfoto kan. Iya mungkin ya. Iya, bisa gitu nggak kira-kira? Bisa jadi itu, tapi kalau gua rasa sih ini sih dugaan gue ya, gue belum pernah nanya ke mereka kenapa sih gitu. Oh iya ya, gitu belum pernah juga ya. Belum pernah nanya. Jangan deh. Lu so nanya-nanya lagi. Udah lama baru nanya gitu. Udah sekian lama ini. Tapi gue rasa sih kayaknya karena mereka ngelihat YouTube channel gue juga, jadi gue ada presence lah. Gue ada presence di sosial media. Padahal waktu itu Instagram gue, follower gue cuma 2.000-an. Tapi ada presence di YouTube mungkin. Pada saat itu nggak banyak Nikon users yang bikin video. Mungkin karena itu. Karena gue ingat pas mereka kirim produknya ke gue yang pertama buat review, mereka juga kayaknya expect gue bikin konten buat di YouTube. Oh iya. Gitu. Di YouTube-mu kan, di channelmu. YouTube gue. Jadi, gua rasa sih moral of the story-nya sebenarnya kalau lo punya skill, lo mau maju, lo harus show up. Dan gua waktu itu show up-nya di YouTube. Oke. Good point itu. Harus ini ya, menjadi marketing diri lu sendiri dong. Iya, kan? bener. Lo harus jadi magnet supaya orang curious dan pengen datang, pengen tahu tentang lu, pengen hire lu. Karena kan kalau semakin banyak lo ada presence di sosial media atau di manapun, misalnya kayak ini lah, podcast ini misalnya kan, itu orang kayak lebih kenal lo kan, lebih ada kredibilitas, lebih percaya. Oh iya ini begini gitu ya. Kalau orang percaya, mereka cenderung kayak lebih pengen engage dan do business sama lo gitu, very likely.
Wow, itu kayak konsep berpikir kayak gitu tuh emang lu dari Indo udah begitu kah? Enggak. Enggak ya? Enggak. Itu kayaknya gue kalau Apalagi era-era kita dulu kan kayak, weh, merendah gitu kan, ya kan? Orang-orangnya iya, banyak, itu, ya kan? Gitu ya? itu sebenarnya bukan Iya, nggak kayak, bagus loh itu. santai Iya. bro, gitu. Maksudnya boleh merendah dalam arti nggak sombong. Tapi, Tapi kalau ada skill, Iya, iya, orang-orang perlu tahu skill apa skill yang lo, lo punya. iya, bener. Kalau nggak ada yang tahu, gimana orang mau hire lo gitu kan? Lo Betul, jago betul, nyanyi iya, gitu, iya, lo iya. jago main bass gitu. Tapi Tapi kalau lo nggak, orang nggak tahu. orang nggak tahu gitu. Dan buat gua ya, kalau lo show up dengan skill lo, itu justru, maksudnya kalau lo nggak show up, justru lo egois kalau menurut gua. Karena Wah, keren. Karena kalau ada banyak orang yang bisa benefit dari lo showing up. Benefit dalam arti, oh suara lo bagus. Ada orang yang pengen nyari suara yang kayak lo, Iya. tapi nggak tahu lo eksis. Terus ada orang juga yang mungkin bisa terinspirasi dari lo showing up, tapi lo nggak show up. Gitu. Jadi in a good way ya. in a good way, Iya, bukan iya, iya. bukan cocky way, Betul, betul, sombong betul. ya. Iya, iya, gitu. iya. Jadi dengan lo show up itu lo bisa menginspirasi orang, orang yang butuh lo jadi tahu lo eksis. Iya, gitu. keren ini keren. Terus ada, berarti kita bicara ke ini lagi dong, apa kemasan ya, kemasan pada saat yang show tadi itu, show up itu dengan kemasan berbisnis, ya nggak sih? Berbisnis Iya kan? dan showing passion lo lah. Showing passion, iya. Sorry ya, showing passion dia lebih. Kalaupun ada bisnis itu impact aja. Itu impact, benar. Itu kayak sebab akibat lah. Sebab Ya. akibat. Ya, of course selalu dapat. Karena orang tahu gitu kan, kayak Iya. yang tadi itu yang lu pikir scam kan. Iya. Dia mana tahu kalau nggak ada. Iya, kalau YouTube nggak pernah posting Benar, apa karya benar. lu. Oh, oke bro, wah, Benar. keren nih, iya betul. Berarti lu udah bener Sam, lu Sam. Nggak konsisten. Iya, konsisten. Iya. Yang ngamen itu. Ya? Oh dia iya. dia sering banget itu nge-encourage gua gitu kayak lu gini dong, lu bikin ini gitu kan. Iya. Ya betul juga ya. Jadi kalau in a good way-nya tadi kita ngarepin impact yang baik buat everybody. Benar, gitu, ya benar, nggak sih? benar. Buat Benar. si user Iya. sebagai inspirasi bisa juga, ya kan? Kalaupun ada dolar di situ ya berarti bonus ya. Itu bonus. Asik. Ya, itu subsequent. Asik. Ya, maksudnya itu dari produknya Iya, lah. benar, gitu. benar. Benar. Oke. Dan show up dalam arti dengan mindset seperti itu ya buat benefit orang lain. Karena kalau lo show up nggak dengan mindset itu, orang juga tahu. Orang Iya. juga tahu lo cuma Basi, showing ya. off aja gitu. Iya, Lo cuma benar, pamer benar. doang Alah, gitu. gitu doang. Heeh. Oke. Iya. Asik, bener. Terus jadi karya-karya yang tadi yang belum lu jawab ini kayak secara ini bro. Kalau gua boleh tahu di dalam fotografi itu ada nggak sih kayak genre apa gitu, ada ya? Banyak. Oke. Tetap ada itu ya, kayak lukisan juga kan ya? Iya. Ada yang begini, ada yang begini. Bener. Gitu. Kalau di fotografi itu kayak gimana bro? Jadi masalahnya kayak portraits, weddings, landscape, obviously itu different kan. Kenapa gue bilang ada genre kayak gitu? Karena memang ada genre. Terus kedua, skill set yang dibutuhin beda. Misalnya lihat foto orang bagus, landscape, beach, tapi belum tentu orang itu bagus kalau disuruh buat motret wedding. Karena walaupun operasional kameranya dia ngerti, tapi kalau motret wedding lo ada social skill yang supaya orang yang lo foto itu lebih nyaman dulu, Iya. baru lo bisa capture enak, gitu. Cara pose, kan lighting. Ini ngomong yang wedding tadi ya? Iya. Oke. Maksudnya kalau lo bilang genre kan, Betul, ya, betul, ha. ada yang landscape, ada yang portrait, Iya ya. skill setnya Ada beda, itu ya. ada yang Beda astro, lagi ya fotografi, pendekatannya ya. motret Kalau bintang, manusia beda lagi nih. beda lagi. Oke. Iya. Jadi ya tetap ada sih. Kalau lu sendiri mengkategorikan diri lu dia apa nih bro? Kalau gua tadi awal-awalnya kan gua kayak pengen semuanya ya, coba Oke. semuanya ya. So sekarang juga gua semuanya sih gua Oke. masih gua kerjain gitu. Cuman supaya audiens gua itu nggak bingung, gua sekarang mengkategorikan gua sebagai fotografer wedding dan astro. Astro ya. Astro itu Milky Way, foto malam, foto bintang. Wah, Iya. keren. Dan gua
passionate buat ngajar dua itu, Ya, ngajar orang ya, foto wedding dan astro. Penasaran kan lu? Ntar lu cek ini IG-nya dia ya. Oke. Pertanyaan ini sebenarnya balik sih. Kayak masalah siapa sebetulnya yang paling besar dalam hidup lu yang berperan gitu ya. Dalam perjalanan hidup lu lah untuk karirmu sejauh ini itu siapa, bro? Kalau bilang satu yang nyokap sih lumayan gede ya. Cuman satu yang nyokap selalu tanemin itu jadi orang jujur. Gitu. Dan itu selalu gue pegang, integrity. Wow. Karena nyokap gue kan dulu di Indo pembantu ya. Pembantu you know lah gajinya berapa sih gitu. Cuman karena dia jujur, dia percaya orang buat datang ke Sydney. Ya kan? Life change. Gila. Jadi ya Hebat integritas banget, lah. man. Hebat, bro. Serius nih, lu keren, men. Thank you, thank you. Ya, ya terus oke. Untuk tips gitu ya. Dikit aja nih tips untuk pemula fotografer. Itu kira-kira Buat apa fotografer nih? ya. Ya. Ya pemula ya, fotografer pemula gitu. Iya. Kalau tips pertama ya pasti selalu belajar ya. Terus kedua kalau emang bisa self aware, kayak lo tahu lo sukanya apa, strength lo di mana, terus lo coba push di situ. Tuh. Ya. Terus juga jangan suka ngebandingin diri lo sama orang lain. Itu susah banget, men. Of course. Apalagi lo awal-awal belajar gitu kan. Lu punya kamera ini, ngeliat orang kameranya apa gitu, kayak minder gitu kan. Iya. Itu ada kan, tapi jangan minder. Ya. Gitu. Pokoknya lo ngebandingin diri lo sama diri lo yang kemarin aja gitu, lo udah better belum? Gitu. Oke. Jadi ke diri sendiri aja ya. Bener. Peningkatan ada peningkatan nggak nih gitu Iya. ya? Dan kalau ngebandingin sama orang lain, boleh tapi jangan bikin lo minder. Maksudnya lo ngebandingin, oh dia oke banget, gimana supaya gue bisa jadi kayak dia, gue belajar sama dia deh mungkin. Kan? Wow, oke. Nah sekarang gini ya, mimpi lo apa nih proyek yang Mimpi. apa? ya hati-hati loh, itu bisa jadi come true lagi loh. Ada nggak Amin, kira-kira amin. yang ini kan istilahnya Iya. apa lo? Kalau gue apa boleh bilang kan udah banyak yang lu dapet lah dari secara passion lu ya kan. Iya, Tapi iya. apa nih kira-kira yang dalam angan-angan lu kayak yang Secara proyek lu fotografi ini ya, apa gitu? ya di dunia fotografi ya. Gue kayaknya pengen ngajar dan do photography workshop Oke. Australia dan overseas. Kayak Australia, Australia gitu. Yes. Tapi kalau overseas, gue pengen bisa ngajar, bisa bawa orang-orang sini, misalnya explore Indonesia buat fotografi. Kayak Bali, Bromo, Iya, iya, gitu. iya. Fotografi malam, kayak gitu. Atau ke South America, Bolivia, itu kan langitnya bagus banget tuh kemarin gue pergi kan. Wow. Jadi bisa bawa grup buat belajar fotografi di situ. Waduh, Iya. gila, keren. Tuh, Gue aja kebayanginnya udah, wah, gitu. Waduh. Ya ini aku ngerasa happy banget ketemu sama lu nih Gun. Oh, thank you, Ro. Terutama ini apa viewersnya di Andy Sydney Live. Karena ya kita banyak dapat malam ini gitu ya. Istilahnya daging lah ya Kak. Banyak orang begitu kan, dagingnya banyak nih gitu. Thank you Gun, tuh udah Thank you, Ro. sempetin waktu kesini, gue appreciate banget. Ya nggak tahu, sometimes mungkin kita do something Oh, iya, bareng-bareng ya never nggak know, sih? man. Never say never, man. know, ya Iya. kan? Ya sebagai putra Indonesia nih kita ya Iya. kan, back to the apa namanya kecintaan kita terhadap apa tanah air ya kan, gitu. Itu tetap. Jadi istilahnya Igun adalah salah satu sosok yang boleh dibilang eksis dan berhasil di tanah orang, tapi gue pribadi juga yakin bahwa Igun sendiri masih cintalah ketoprak, apa namanya, Nasi soto Padang. ayam, nasi padang. Ya, orang mana lu, bro? Orang Jakarta?
Jakarta tinggal Lahir di mana? gede Jakarta. Ah, di Iya. mana lu tadi bilang? Di Ya. Cakung. Anak Iya, Cakung lu. iya. Sekarang udah pindah Bekasi. Oh, udah kegiatan. pindah Bekasi ya, teman-teman. Jadi bocah Cakung nih eksis di Sydney. Di salah satu apa ini? Wih, gila ini kota yang menjadi barometer ya. Kurang untuk lebih ya. dunia, iya dong. Iya, kayak banyak orang Indo juga pengen kesini sih. Iya betul, itu dia. Iya. Boleh bro kesini tapi dengan mimpi-mimpi lo lah gitu. Bukan kesini hanya untuk sekedar memperbaiki nasib, tapi bermimpilah. Oke, thank you Gun. Sip, ya. Waktunya. Thank you, bro. Kita ketemu lagi. Sip. Next time. Thank you.